Hi guys, welcome back to my channel. Oke, ini tuh udah jam berapa ya? Pokoknya udah malam banget. Tapi aku belum bisa tidur juga, jadi aku memutuskan untuk buat konten aja. Dan ini random talk yang keempat. Oke, random talk kali ini aku akan ngebahas ini the real fakta. Maksudnya pengalaman pribadi aku tentang mental gitu. Nah, jadi itu dimulai dari 2018 ya. 2018. Itu tepatnya 2018 pertengahan. Itu tuh aku ngerasa sih dalam diri aku kayak apa ya? Kayak suatu ada yang beda gitu loh, kayak aku tuh kenapa kayak gitu, kayak sedikit-sedikit aku sedih, sedikit-sedikit tuh aku sedih, tiba-tiba aku nangis, aku nggak kontrol gitu lah emosinya, kayak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi turun. Dan itu tuh berjalan siklusnya selama 3 bulan kalau nggak salah. Itu kan sampai dari pertengahan sampai akhir tahun. Nah, akhirnya di akhir tahun itu aku benar-benar drop banget, aku nggak mau keluar, aku tetap masih mau keluar, tapi aku sangat insecure dan aku nggak mau kenal orang baru. Aku benar-benar kayak, wah gue ini kenapa kayak gitu. 2019 kemarin juga terulang lagi begitu. Jadi kayak 1 bulan aku benar-benar ngambil cuti buat memperbaiki apa yang ada di diri aku gitu. Jadi awalnya memang 2018 itu. Nah, setelah itu di akhir 2018 aku memutuskan untuk kayaknya ada yang nggak bener deh. Ini kayaknya ada yang nggak ada yang abnormal di diri gue, karena kan memang aku juga ngambil jurusan bimbingan konseling, jadi aku sedikit tahu mental dan nggak psikis sih, lebih ke mentalnya mereka gitu loh, mentalnya orang yang sakit kayak gitu. Akhirnya gue memutusin buat ke psikolog. Gue awalnya memutuskan untuk psikolog, dan cuman itu sebatas konsultasi pertama kayak gitu. Kayak gue mulai cerita, belum cerita di situ, gue mulai sharing tentang masalah gue sharing tentang diri gue, terus apa yang gue alamin kayak gitu. Terus makin lama, sekitaran 2 kali ya gue konsultasi, itu 2 kali. Terus gue berhenti kan, gue ngerasa diri gue udah baikan gitu loh, gue udah mau gabung sama orang lain, gue nggak takut. Gue itu tuh sebelum ke psikolog itu kayak mau keluar itu tuh, waduh bakalan ada tantangan apa lagi nih kayak gitu. Mau keluar pintu kamar aja kayak kayak mana nih kayak gitu. Tapi setelah konsul pertama dan kedua, gue ngerasain ada perubahan. Yang tadinya gue takut keluar rumah, gue takut berbaur sama orang, gue takut kenal orang baru, gue takut tantangan. Bahkan kalau ditanya orang, kamu kenapa, why kayak gitu, there is problem gitu, atau ada masalah kayak gitu, itu tuh aku takut banget, nggak tahu, I don't know kenapa kayak gitu kan. Terus itu tepatnya akhir 2018 itu, setelah aku ke psikolog 2 kali konsul, cuma 2 kali aja karena aku takut. Tapi mental aku udah mulai, bukan mental sih, lebih ke pribadi aku tuh kayak mulai ngebaik gitu loh, kayak sama orang ya udah welcome gitu. Dan makin lama ya udah makin stabil. Sampai pertengahan Desember itu kayak muncul lagi gitu rasa takut itu, rasa sedih, rasa pengen marah, pengen nonjok. Bahkan waktu itu aku coba buat kayak udah deh nggak usah temenan sama orang kayak gitu. Nah, setelah itu Desember pertengahan itu aku memutuskan buat harusnya ada sesuatu yang gue lakuin. Aku bilang gitu kan, dulu akhirnya aku kan punya dosen, karena aku jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi tuh aku punya dosen yang lulus NLP. Jadi pokoknya NLP itu nanti aku kasih kepanjangannya ya, lulus NLP. Jadi aku kontak beliau, aku bilang, Pak, saya bisa konsul nggak? Saya bilang saya ada masalah, aku bilang gitu. Akhirnya kesana aku ceritain semua apa masalah yang sebenarnya aku
bener-bener kayak aku takut buat keluar rumah, aku takut bergaul sama orang, aku takut, pokoknya takut lah, semua itu serba takut. Akhirnya aku udah ceritain, terus akhirnya di hipnoterapi kan sama bapak itu 2 kali aku nggak salah, tapi ketemuannya konsultasinya 3 atau 4 kali gitu. Akhirnya semuanya udah mulai balance, alhamdulillah. Udah, singkat cerita di 2019 ada problem lagi yang aku nggak bisa sebutin problemnya apa. Di 2019 akhir kalau nggak salah, itu benar-benar gejolak banget di dalam hati aku, kayak kok kayak gini gitu, nggak sesuai ekspektasi, kayak gitu gitulah pokoknya. Di 2019 tuh benar-benar kayak hancur banget ya, aku kayak aku minta cuti, aku nggak bisa kerja, aduh udah deh, benar-benar sakit yang badan aku tuh kalau pagi mau kemana gitu rasanya sakit, kayak ditujah-tujah gitu loh, apa nggak sih, kayak sakit gitulah. Terus akhirnya karena aku ngerasa itu udah nggak benar, aku coba hipnoterapi diri aku sendiri pakai instrumen, sama aku sugesti diri aku it's okay kayak gitu, dan itu berhasil dong. Kayak aku mensuges diri aku sendiri, mindset aku ubah perlahan banget. Itu bener-bener 2 bulan aku buat memulihkan diri aku dan bener-bener care sama orang lain, kayak gitu 2 bulan tepatnya. Karena aku suka musik, karena aku suka banget musik, jadi aku seberusaha mungkin dalam 1 hari itu aku dengerin musik yang menurut aku bisa bangkitin gairah semangat aku. Kayak lagunya Mariah Carey yang judulnya Hero, itu juga kan aku baca artinya benar-benar kena banget ya itu yang aku lakuin. Selain itu, karena mungkin di saat aku kena masalah itu aku lupa ya bahwa aku tuh punya Tuhan gitu loh. Aku tuh punya Tuhan yang bisa dengerin curhat aku kapan aja gitu, yang bisa aku ngadu sama dia kapan aja gitu. Jadi setelah dengerin, setelah 1 hari itu aku dengerin musik, aku coba buat olahraga terus tuh aku ngelakuin kegiatan positif, kayak itu lagi, setiap aku bangun tidur aku ngadep kaca, aku bilang hari ini apapun rintangannya, apapun masalahnya, kamu bisa menaklukkan itu dan everything will be okay. Aku bilang ke diriku sendiri itu, dan itu benar-benar ngebalikin kayak ya aku menjadi semangat lagi, aku jadi kayak ya orang yang dulu lah guys. Nah gitu aja buat teman-teman yang punya masalah atau pengalaman yang sama kayak aku, jangan putus asa. Kalian punya banyak teman sebenarnya, kalian punya Tuhan, kalian punya ibu sama ayah yang bisa kalian ajak ngobrol. Andai pun ayah sama ibu kalian sibuk, kalian bisa curhat sama temen deket atau sama aku juga nggak apa-apa ya, intinya gitu. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, dan yakin aja semuanya, apapun masalahnya, semuanya bakalan oke, semuanya akan baik-baik saja. Segitu dulu sharing dari aku. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, tapi kalau ada manfaatnya boleh diambil dan dipraktekkan kepada teman-teman. Tapi aku perlu garis bawahi ya, karena setiap orang itu berbeda. Jadi teman-teman bisa search atau baca-baca buku tentang mental atau pinjem ke temen. Sebenarnya di literatur kayak di Google juga ada sih, cuman kalau menurut aku kurang rekomendasi kalau dari Google, karena kan literasinya kurang, maksudnya dari siapa kita nggak tahu. Lebih baik baca buku dan cari buku tentang mental, gitu aja. Jangan lupa buat teman-teman buat like, comment, dan subscribe video aku, dan share ke teman-teman lainnya, siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lain. See you next time guys, dadah.